Setelah sebelumnya Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Ukraina, di mana menurut sejumlah laporan, lebih dari 700 drone pembunuh diterbangkan untuk menyerang Ukraina. Hasilnya seperti kita lihat, kehancuran besar terjadi, dan ini adalah pukulan telak bagi Zelensky, NATO, dan Amerika yang ada di balik dukungan pada Ukraina. Melihat serangan yang dilakukan oleh Rusia atas perintah Putin tersebut, membuat Presiden Amerika Donald Trump langsung ambil langkah tegas. Di mana terbaru, dia mulai menyerang Vladimir Putin dengan ancaman menaikkan 100% tarif, serta mengancam untuk mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Dengan segala ancaman yang dilakukan oleh Donald Trump, justru ditanggapi serius oleh sekutu Rusia, yakni Kim Jong-un. Bahkan pemimpin Korea Utara itu mengancam balik Amerika jika berani menyerang wilayah Rusia. Seperti laporan yang dipublikasikan oleh Bloomberg baru-baru ini, pada Senin mendatang, Presiden Donald Trump dijadwalkan akan memberikan pertanyaan besar terkait Rusia. Belum jelas apa yang ingin disampaikan oleh Trump, tapi beberapa analisis mengatakan Trump sangat marah kepada Putin yang terus menyerang Ukraina. Seperti kita tahu, alih-alih mengurangi serangannya ke Kiev, Rusia justru meningkatkan eskalasi serangan. Di mana terbaru, serangan udara terbesar yang melibatkan lebih dari 700 drone dan belasan rudal balistik menghantam Kiev. Melihat kenyataan itu, Trump sendiri baru-baru ini sudah mengatakan bahwa mereka akan terus menyuplai senjata ke Ukraina melalui NATO. Sekali lagi, Trump mengaku kecewa pada Putin. Sementara itu, Donald Trump mengancam Rusia dengan tarif dagang yang tinggi jika Presiden Rusia Vladimir Putin tidak segera mengakhiri perang di Ukraina. Ancaman itu disampaikan setelah Trump pada minggu lalu mengungkapkan kekecewaannya terhadap Putin. "Saya sangat kecewa dengan Putin. Saya mengharapkan sesuatu yang berbeda darinya," kata Trump di Gedung Putih. Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% untuk Rusia dan tarif yang sangat berat kepada mitra dagang Rusia jika perang di Ukraina tidak dihentikan. Presiden AS memberikan waktu 50 hari bagi Rusia untuk mencapai kesepakatan yang akan mengakhiri perang di Ukraina. "Kami akan menerapkan tarif yang sangat ketat. Jika tidak ada kesepakatan dalam 50 hari, tarif sekitar 100%. Mereka menyebutnya tarif sekunder," kata Trump. Trump kemudian menetapkan tenggat waktu bagi Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina, atau AS akan menerapkan tarif sekunder yang mengancam mitra dagang Rusia. Tak sampai di situ saja, Donald Trump baru-baru ini juga mengancam Rusia dengan mengirim sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina untuk membantu negara itu melawan invasi Rusia. Komentar Trump muncul setelah hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin memburuk. "Kami akan mengirimkan Patriot kepada mereka yang sangat mereka butuhkan," kata Trump. Tanpa menyebutkan jumlahnya, hanya 2 minggu setelah Washington mengatakan akan menghentikan beberapa pengiriman senjata ke Kiev. "Saya belum menyepakati jumlahnya, tetapi mereka akan menerima beberapa karena mereka memang membutuhkan perlindungan," ujarnya kepada para wartawan dilansir dari AFP. Pengiriman senjata ini akan menjadi bagian dari kesepakatan baru yang menurut Trump akan melibatkan NATO yang membayar Amerika Serikat untuk beberapa senjata yang dikirimnya ke Ukraina.
Sementara itu, ketegangan yang terjadi antara Donald Trump dan juga Vladimir Putin berimbas pada perdagangan global. Mengutip CNBC, harga minyak mentah berjangka Brent turun 1,15 US dollar atau sekitar 1,63% dan ditutup pada 69,21 US dollar per barel. Sedangkan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun 1,47 US dollar atau sekitar 2,15%. Ditutup pada 66,98 US dollar per barel. Harga minyak menguat di awal sesi, di tengah ekspektasi bahwa Washington akan memberlakukan sanksi yang lebih berat. Namun, harga minyak melemah karena para pedagang mempertimbangkan tenggat waktu 50 hari. Zelensky senang Amerika kembali bantu Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengizinkan lebih banyak pengiriman senjata ke Kiev melalui negara-negara di NATO. Zelensky mengaku telah berbicara dengan Trump melalui panggilan telepon dan membahas solusi untuk melindungi Ukraina. Saya berterima kasih kepada Presiden Trump atas kesediaannya untuk mendukung perlindungan nyawa rakyat kami. Kami membahas cara dan solusi yang diperlukan dengan Presiden untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi rakyat dari serangan Rusia dan untuk memperkuat posisi kami, kata Zelensky dikutip dari AFP. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan Ukraina akan mendapatkan pasokan senjata dalam jumlah besar untuk perang melawan Rusia. Ini berarti Ukraina akan mendapatkan peralatan militer dalam jumlah yang sangat besar, baik untuk pertahanan udara, rudal, maupun amunisi, ujarnya kepada para wartawan dalam pertemuan dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Sementara itu, AS telah menaikkan kesepakatan dengan NATO terkait pengiriman senjata ke Ukraina. Dalam kesepakatan tersebut, negara-negara NATO diwajibkan membayar 100% setiap senjata canggih AS yang dipasok buat Ukraina. Dengan senjata yang dikirimkan oleh Amerika akan membuat ketegangan antar Rusia dan Ukraina makin memanas. Karena seperti kita tahu, Rusia tentu saja nggak akan tinggal diam begitu saja. Bahkan gak hanya Rusia, para sekutu seperti Iran dan juga Korea Utara juga tak ingin lepas tangan. Kim Jong-un kirim pasukan khusus bantu Rusia. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bahwa pihaknya siap mendukung Rusia tanpa syarat dalam perangnya di Ukraina. Mengutip dari Reuters, Kim memberitahu Lavrov bahwa langkah-langkah yang diambil oleh persekutuan antara dua negara dalam menanggapi geopolitik global yang berubah secara radikal akan berkontribusi besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. Kim Jong-un menegaskan kembali bahwa DPRK siap mendukung dan mendorong tanpa syarat semua langkah yang diambil oleh pemimpin Rusia terkait penanggulangan akar penyebab krisis Ukraina. Lapor kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA. Lavrov sebelumnya telah mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Korea Utara Cho Son-hee di Wonsan. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang menjanjikan dukungan untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah masing-masing negara. Ya, seperti kita tahu, kalau hubungan antara Rusia dan Korea Utara telah meningkat secara dramatis selama 2 tahun terakhir perang di Ukraina, yang dimulai pada Februari 2022 di Pyongyang, mengerahkan lebih dari 10.000 tentara dan senjata ke Rusia untuk mendukung kampanye militer Moskow. Pada hari Minggu, Badan Intelijen Kementerian Pertahanan Korea Selatan melaporkan kepada parlemen bahwa Korea Utara terus memasok amunisi artileri ke Rusia dan sejauh ini telah mengirimkan sekitar 12 juta butir amunisi.
Dan terlepas dari apapun, ancaman dari Donald Trump justru akan semakin memperkeruh suasana. Karena seperti kita tahu, Putin gak akan bakal menyerah begitu saja dengan gertakan demi gertakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan mereka bahkan akan melakukan serangan yang lebih dahsyat jika Amerika benar-benar menyerang wilayah Rusia.